Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan wa syukran lillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Fasma'u qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Shadaqallahul azim. Berlindung kita kepada Allah jauh dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Setiap yang bernyawa akan merasakan kematian. Maka sesungguhnya akan disempurnakan amalan kamu nanti di hari kiamat. Maka siapa-siapa yang diselamatkan oleh Allah dari api neraka dan mereka dimasukkan oleh Allah ke dalam surga, maka sungguh merekalah yang benar-benar beruntung. Dan tidaklah kehidupan dunia kecuali kesenangan yang menipu. Maha benar Allah dengan firman-Nya surat Ali Imran ayat 185. Yang kami hormati Bapak-bapak pengurus Masjid Surau Darul Jannah. Kami hormati Bapak-bapak, Ibu-ibu kami, jemaah yang selalu setia menjadi mu'allaqun bil masjid, terkait hati beribadah selalu setiap waktu di masjid. Mudah-mudahan Bapak Ibu akan mendapat ridha Allah dan akan dimasukkan nanti oleh Allah ke dalam surga. Amin. Amin ya rabbal alamin. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah
sampai pada malam hari ini Allah masih beri kita kesempatan hidup. Walaupun pada hakikatnya kita sedang menunggu waktu kematian kita, tetapi Allah alam bisawab saja yang tahu. Kita tidak diberitahu. Tugas kita bukan takut mati, tugas kita mengingat mati, sehingga kita mempersiapkan diri dengan amal-amal soleh sebelum mati. Berselawat kita kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu yang berbahagia, sengaja ayat ini kita bacakan dengan irama. Laisa nanti Bapak Ibu mendengar Al-Quran pakai seni Al-Quran. Sana mana? Itu tak orang beriman. Hah? Oh, ini musabaqah. Ya, musabaqah. Di Bapak Ibu yang berbahagia, sengaja karena tidak ada yang baca Al-Quran karena waktu singkat, jadi langsung, jadi sesekali dibacakan Al-Quran. Supaya apa? Supaya nampak awak tanda-tanda orang beriman. Innamal mu'minuna allazina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Jadi kalau dibacakan Al-Quran dengan senandung yang rancak model itu, bertambah iman awak. Nah, bertambah iman awak Bapak Ibu. Bertambah iman awak. Jadi Bapak Ibu, ambo ya cepat tadi. Dulu sakit man di kampung, itulah juara 1 FTQ Pak, tingkat kabupaten. Dulu Pak. Kini model itu kabupaten. Dulu jadi satu tingkat kabupaten Solo. Namun dulu ya sakit tahun-tahun 90-an tigo, itu awak juara apa? Ya, jadi walaupun model itu bacaan awak Bapak Ibu, ya itu awak kini harus dimemperancak tadi. Sebab baca Al-Quran kau harus diperancak tadi. Sebab baca Al-Quran kau kunci daripada salatnya. Di siapa yang lain rancak bacaan Al-Qurannya, rancak salatnya. Berarti imam pada ini kan rancak bacaannya, bisa jadi imam. Ya. Mudah-mudahan berkata Ustaz para cak terlibat awak supaya jemaah awak senang. Ambo itu Bapak Ibu, walaupun ambo ketik-ketik modeko, tapi ambo pernah beberapa kali dipersilahkan menjadi imam di Masjidil Haram. Jadi ambo pernah jadi imam beberapa kali di Masjidil Haram Pak. Di imam Masjidil Haram itu kan ambe, ya. Jadi Bapak Ibu yang berbahagia, ambo dipersilahkan jadi imam tahun 2005 balik. Kalau biasa lupa apa, mereka awaknya, ya sudes puri, merancak bacaannya Bapak Ibu. Awak tak sudes, awak orang Indonesia, alai bisa lu jadi imam di Masjidil Haram. Kalau beda Bapak Ibu kan? Ya. Pak kecil sangat ragu awak mau terkena nomor awak lah ya. Ya. Jadi Bapak dengar saya dulu. Jadi bodoh dulu balik. Dan B juara 1 lomba khutbah usia 40 tahun KD tingkat provinsi Sumatera Barat. Hadiahnya umrah gratis. Jadi Bapak Ibu ada peserta umrah yang perlu awak bimbing sebenarnya sampai balik ulang. Jadi sampai balik ulang Bapak Ibu awak membimbingnya, awak bawa ke sinan, ibu sinan Bapak Ibu dari sampai balik ulang tu ada 8 laki-laki. Dia laki-laki awak kontrol Bapak Ibu salatnya, ya. Jadi Bapak Ibu yang berbahagia, satu ketika ya, Pak pun di pos itu kalau enggak mali ke Mas Haji, di pos itu yo mali ke Mas Haji. Nyo nak lalu di hotelnya Pak. Nah, Bu, mana lalu di hotelnya? Ini kejakon payah kejakon. Jadi Bapak Ibu acok lah dari nama 8 itu ada 3 orang, dan 3 orang pamali ke Mas Haji. Ternyata di daerah awak, yo pamali yo ke Mas Haji. Di pos itu malah jadi mau bawa orang ibu supaya dalam taruh ya. Jadi Bapak Ibu sejok dalam sudah itu Bapak Ibu itu sudah salat berjamaah di Masjidil Haram dah. Ada tuh masuk ke kami lagi nama 8 ke Bapak Ibu. Jadi dari nama 8 ke Bapak Ibu ambo dan paling rancak bacaan ambo. Jadi ambo lah dipersilakan jadi imam di Masjidil Haram itu untuk jemaah dan 8 ke saya nyebut Ibu. Iya, aku kalau dulu seluruh ya dan itu yang salah pengertian Bapak. Aku tanya tadi kebanyakan yang saya tanya tidak ini mana Ustaz kalau main Jadi aku imam di Masjidil Haram beberapa kali selama umrah itu
tapi aja untuk nambah 8 dosa ya Pak. Tapi alhamdulillah Pak bisa jadi imam di Masjidil Haram. Amin. Nah, tapi walaupun nan salapan mulanya Bapak, itu mereka banyaknya jemaah jadi imam. Ya. Jemaah masuk banyak Bapak. Kalau sudah Pak salam kanan sendiri cari beli banyak kan. Ada orang Yaman Bapak, betul ya Bapak. Ya, waktu itu salah Isa, itu bacaannya jangan. Betul ya Bapak. Ya, baik Pak. Ya, alhamdulillah. Ya, dipujinya Bapak untuk pujinya bacaan awak Indonesia kok kecilnya rancak bacaan. Nah, itu Bapak. Jadi walaupun orang Yaman orang Timur Tengah Bapak, alun dulu bacaan Al-Qur'annya rancak deh Pak. Rancak awak apa? Juara satu internasional cuk orang awak Pak. Itu ketangguh orang Masraya tuh. Juara satu internasional mah. Internasional juara satu Pak orang Masraya ini nah. Kalau orang Padang Pak. Tuh, ada kelapa sawit namanya. Bisa juara satu anaknya internasional. Karena ini orang Timur Tengah, orang Mesir, orang Sudan. Itu tanda foto, tanda bacaan anak-anak wak kalau yang serius mengaji baca Al-Quran Pak, bisa juara dunia. Tapi kalau wak balik-balik, bapak ibu jangan ke juara dunia nih. Ya, soalannya tak atur. Nah, itu loh kayak kurang rawak kan? Ya, nah, itu juga itu. Tidak ada kata-kata terlambat bahwa untuk mempelajari bacaan Al-Quran awal. Bapak Ibu yang berbahagia, malam kini awak akan menyampaikan tafsir surah Ali Imran, surah ketiga pada ayat yang ke-1 Ayat itu Bapak Ibu yang berbahagia adalah ayat tentang peringatan. Peringatan dari Allah kepada awak yaitu tentang maut. Maut, ya maut seperti apa? Ini mati ya dia. Cuma dewa kan kasar mati begini. Sebenarnya Al-Quran memang mati kok. Meninggal itu pas lawak. Cuma awak dari perhalus deh meninggal saya yo, terus mati yo, ini kasar mah. Mati ya mantap ya, aduh kasar mah. Apa dia harus sih ya? Meninggal mantap ya. Nah itu tadi. Tapi dalam Al-Quran mati itu memang mati Bapak Ibu. Mau mati. Jadi kok mati menjadi bahasa Indonesia? Karena wow itu berat Bapak Ibu. Ya. Jadi karena wow itu berat, nah jadi maut itu menjadi mati. Jadi orang Arab itu maut itu mati ya. Jadi Bapak Ibu yang berbahagia, di dalam ayat itu mengingatkan awak kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mati. Kira-kira ibu yang ada gini kok banyak mana? Ya. Iya, ya bapak banyak mana? Nah, gua banyak mana tak bisa. Bagaimana ini lo bapak salah dah? Ya. Awak nama kini insan. Ayat insan tu ada unsur jasmani, ada unsur rohani, ada fisik, ada fisikis. Tuh awak gini kan? Kalau saya nilai hilang itu salah satu, itu namanya insan ya. Kalau hilang roh awak itu namanya awak mayit. Ya, apa namanya? Nah ya. Jadi tidak ada artinya itu. Awak lain punya mata, tapi tidak ada basarnya itu. Ibu-ibu mencari orang mati menyalam mati orang. Wah, kamu cuma tuh kadang tak mencari awak dah, mencari awak kan. Tapi basar tak ada itu. Ya. Jadi kalau mau, kalau awak meninggal, awak mati, awak lain punya mata, di basar tak boleh. Awak lain punya telinga, tapi samping anak boleh. Ada orang mati hilang telinganya kok. Itu je bagi telinganya boleh, tapi tak bisa mendengar. Jadi berfungsinya fisik awak kok kalau ada roh. Nah, itu namanya perpaduan antara roh ya dan jasad disebut insan. Dewa insan. Ya. Di mana insan itu lamu ibunya, ada dulu ketentuannya. Jadi awak bapak ibu lalu ketentuannya. Ya.
ketika sebelum ditiupkan roh oleh Allah ke dalam janin di dalam rahim ibu masing-masing dulu lah ditentukan oleh Allah beberapa hal. Ya, ulir ruh. Ya, berkatalah Allah kepada ruh, alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Nah, setelah itu ditiupkanlah ke dalam janin yang ada dalam rahim ibu awak. Ya. Jadi Bapak Ibu yang berbahagia, ditentukanlah di situ yang pertama ditentukan umur awak. Bila tentu umur awak, umur berapa kamu menikah atau kamu mati, itulah doa ketetapannya. Ya. Jadi nampaknya tidak berlaku benar ulang tahun lah Bapak Ibu. Ulang tahun tidak berlaku soalnya kalau diyakini ayat itu. Bapak itu, sebab ada orang ulang tahun malam tu, besok pagi menikah. Ada orang tidak pernah ulang tahun lah sampai gini naik masih tidak berarti dia. Jadi ulang tahun itu berarti budaya. Ya. Tapi budayanya lebih yang salah Bapak Ibu, yaitu meniup lilin. Ini kalau ulang tahun itu kalau Nabi dulu beliau so'imun. Nabi ulang tahun puasa. Tambah aku awak ulang tahun kok bakal lilin. Nah, itu yang jadi masalah Bapak Ibu. Kau diluruskan dia. Nah, ini kalau misalnya puasa, kenapa engkau puasa Rasulullah? Nah, kata Isa, aku ulang tahun. Di ulang tahun Nabi berpuasa. Ulang tahun awak mau buat lontong, buat pecel, mau buat roti, kue, udah macam-macam. Nah, itu lagu-lagu. Nah, kayak beda nak. Nah, ini Bapak Ibu, biasa awak lain. Mana betul ulang tahun ke sana kalau ikut Rasulullah awak, suat. Baku puasa ke Rasulullah dengan ulang tahun, Rasulullah dengan bertambah meramu aku berpuasa. Mudah-mudahan aku dengan berpuasa kok maku umur aku berkah dan dosa-dosa aku yang telah berlalu oleh Allah. Karena bahwa doa orang yang berpuasa itu mustajab. Nah, di orang puasa kan doanya makbul. Sebabnya sadar bahasia. Orang puasa nak tahu dosa. Orang puasa dirinya terpelihara dalam rahasia. Nah, dia doa mustajab. Jadi kalau ibu bisa bisu ulang tahun mah, hari malam makan sahur, ya, malam sekitar jam 3 atau jam sampai itu makan sahur. Itu yang baca. Kemudian kedua yang ditentukan oleh Allah rezeki. Rezeki awak yang ditentukan Bapak Ibu. Nah itu makanya rezeki awak telah ditakar oleh Allah lah sudah rezeki awak tu. Bapak cuba awak ini berlebih beri tidak bisa pas-pas saja. Ya, memang dia tu. Coba lah orang bawa pacu Bapak Ibu, idenya pas-pas menurut Allah itu bisa. Tak bisa nanti. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu rasa kiawak pula sudah. Tapi untuk menjemput rezeki itu perlu ikhtiar dan doa. Tak romo, nena sudah rasa kiamat. Tanya nena, ayah apa tak belajar ya ayah? Tak mencari ya. Ayah duduk saya rasa kiamat sudah ya. Nah kalau itu ya bangkrut. Jadi itu rezeki dijemput dengan ikhtiar dan doa. Faiza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kalau kamu telah bekerja, telah berusaha maksimal, barulah setelah itu kamu bertawakal kepada Allah. Orang bertukur dan dibuka kadai. Nah, dari dua awak saja. Berapa jawaban saat itu? Nah, itulah rezeki awak. Itu rezeki awak. Tapi kalau kadai ditutupi saja, bagi kira bebo bapak. Nah, orang belanja orang lewat saja pasti cari kita tutup. Orang lewat saja walaupun kadai awak serba ada. Orang tak garantinya sebab kadai tutup. Nah, itu cek ikhtiar. Nah, sudah tu boleh doa. Jadi bapak dah buka kadai sama atau petani ke sawah dari tanam padi itu jangan lupa berdoa. Ya, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kamu, mintalah, aku akan mengabulkannya kata Allah. Nah, jadi kalau begitu, kalau nado sahur, awak berdoa. Masa itu bapak ibu salat lakukan awak
berusaha untuk mendekatkan diri pada Allah. Nah, maka sudah salat itu ada zikir dan doa. Kita sudah berbaik barang salat doa, masih ada juga doa. Dan ikhtiar itu mah karena itu salat tadi ada kaulinya, ada fi'linya. Kaulinya itu mah bacaan salat dengan baik dan benar. Fi'linya itu mah tagak, bisa tagak duduk, bisa duduk berbaring, takbir, ya. Kemudian bacaannya yang kaulinya Al-Fatihah, yang fi'linya itu ruku, ya, i'tidal, sujud, duduk terhadap sujud. Jadi Bapak Ibu yang berbahagia itu nama kerajuan. Ya, pokoknya mendirikan sholat, didirikan di dalamnya ada mengerjakan. Kemudian Bapak ditentukan juga yaitu jodoh. Kira jodoh awak ada ditentukan. Ya, Pak Edi bininya besok Ibu Ita. Nah, itu jodoh Pak Edi Ibu Ita. Walaupun ada Ibu Edi yang melirik-lirik ke Pak Edi selama ngomong, tak Edi dulu. Bapak itu tidak jodoh. Tapi jodoh tadi dijemput juga dengan usaha atau ikhtiar dan doa. Pada mulanya mungkin itu jodoh. Maka ada bapak-bapak ibu yang berbahagia, ada takdir itu takdir yang ikut manusia diizinkan Allah bisa berubah takdir itu. Ya. Tetapi ada juga takdir itu seperti kematian kau ikut nomor takdir mubram, tak bisa manusia ikut. Kalau dikatakan oleh Allah bisa mati. Tapi kalau jodoh itu bisa berubah dengan usaha manusia. Si John Jo Edi sama Kaneti Kaneti. Tapi si John cek duit saja nih, tak ada kesenangan. Ya, tapi kalau Edi kok dalam 24 jam tu gak sebentar lalu dia ke rumah itu, pengen cari-cari ya. Ya lebih acuknya menyambung Pak Edi kok. Daripada Pak John tadi. Akhirnya saya negara PD Josineti Pak Edi bagai itu karena ikhtiarnya dan doanya. Gitu. Jadi Pak Edi namanya. Maaf Pak, itu contoh saya. Pas nah contoh. Pas contoh. Tapi jodohnya Ibu As. Oh, Bu As jodohnya alhamdulillah. Berarti Pak Edi dulu mungkin ada saingan untuk mendapatkan Bu As, tapi Pak Edi yang Ganteng dulu. Dia dan berdoa, Pak Edi yang lebih Bu As. Ya Pak. Begitu jawab itu Pak. Jadi mana yang jadi jawab menikah itulah takdir. Itu takdir. Nah, itulah. Jadi Bapak Ibu yang berbahagia, takdir itu bisa lo berubah kalau seandainya ada ikhtiar dan doa. Kecuali takdirmu mutlak. Waktu jodohnya 1, 2, sama 3 Pak. Oh itu kajiannya surah An-Nisa. An-Nisa ayat 2 ayat 3. Itulah kajiannya tuh. Ya. Awak boleh beristri 1, 2, 3. Nah itu takdirnya tuh Pak. Takdir cuma. Ya. Itu takdir. Tetapi Bapak Ibu yang berbahagia, ujung ayat itu nggak boleh pikir bisa berlaku adil. Tapi kalau tidak fawahidah, maka satu saja. Nah, itu kan. Ya. Kalau sudah An-Nisa ayat 3-nya, baca lah situ tuh. Yang dinikahi itu dari yang 1, 2, 3, 4 itu bukan perempuan yang lebih baik, tetapi yang banyak anak yatimnya. Nah, itu yang dinikahi. Ini sampai diingin istri mah, cari yang banyak punya anak yatim. Jadi awak mengejar membela anak yatim itu sebenarnya. Nah, jadi boleh awak beristri lebih dari situ kalau awak kekayaan awak banyak, pada biar itu saja. Maka awak cari janda-janda yang punya anak yatim. Menambah ibadah awak, itu maksudnya bukan menambah saliru awak. Nah, jauh beda teman. Nah, ada orang kok bertambah
tapi nafsu. Nah itu maksudnya. Jadi maksudnya anak-anak yatim yang terlantar bisa awak menangani. Itu kalau tadi kan. Jadi sebalik Ustaz, kini yang cari yang rancak lah janda. Nah iya, kalau itu kan kena juga. Yang rancak. Kalau yang rancak beko awak tak jadi beribadah loh. Ya kan? Akan terjadi problema rumah tangga. Jangankan dapat bahagia, malah dapat susah. Ya, kalau niat awak tu tidak seperti aku yang dalam tafsir, maka ini awak tu kalau lebih dari satu istri kadang-kadang awak jadi susah, bukan jadi bahagia. Jadi bahagia tapi tak berbeda. Ya, karena kalau bapak misalnya kayu, bisa berlaku adil, kemudian bisa beristiambe sekali pakai, sama saja. Tak ada tampik dah. Nang tua beli sepatu, berapa belinya 2 juta. Nomor 2 juta lah, nomor 3 2 juta lah, nomor 4 2 juta lah. Piti banyak mah. Jangan payah nama dia awak. Kamu pun tak tahu. Itu punya pek lah. Kadang lain dibelian lamun nombak sama gue. Nomor 2 kau tu lah ketik piti itu. Memakan tiadanya lain. Nomor 3 masak saya lah. Kau sambal dia tak lupa api. Nomor 4 habis itu aku pergi lain. Payah. Jadi itu. Tapi kalau bisa bela anak yatim, dengan kemampuan kita bisa, dengan kekayaan kita bisa, dengan keadilan kita bisa. Itulah yang maksud surah An-Nisa ayat 2 dan 3. Bapak dan Ibu yang kami hormati, kemudian yang ketiga yang ditentukan, yang keempat yang ditentukan juga Bapak, itu tempat mati dan tempat berkubur kita, Bapak. Nah itu dalam tafsir lah ditentukannya. Ibu-ibu kalau mau di Padang, kalau itu ibu mati di Padang lah ibu, balik ibu ke Begung ada ibu situ seki balik mati. Macam Padang, sebab ibu asli orang Begung cuma orang orang Padang. Bapak mungkin pulang ke pesisir, ada ibu di pesisir kan. Ini lo mandi ke tanah ia, kalau selinci atau apa kalau mandi aja. Itu meninggal. Dikuburkan begitu Bapak Ibu. Walaupun awak adalah pandang kuburan lah di Bali kadang-kadang awak tak jadi situ kubur Bapak Ibu. Tak jadi situ kubur. Jadi itulah ditentukan oleh Allah SWT. Makanya ada wasiat yang tak perlu dilaksanakan dan ada yang perlu dilaksanakan tentang kematian. Misalnya ibu kau tinggal Padang, asli dia di Pulau Surabaya. Jadi dia berwasiatkan kok meninggal mama nanti bawa mayat mama ke Surabaya, enak kuburkan mama di Surabaya dekat papamu. Ya aku kan ingin lagi Pak. Ya. Jadi di situ ada wasiat yang tak berlaku Bapak Ibu. Apa tuh? Kalau anaknya ekonominya payah, tak kudur. Amaknya ingin bawa Surabaya. Kalau naik pesawat berapa kos kilo tu? Mana mahal orang mati kau dari orang ibu ingin pesawat lah. Mati. Orang mati kan. Banyak ada mah biaya orang mati mah. Ya. Jadi anaknya tak bisa. Anak ekonomi payah. Maka takdirnya dikuburkan di Padang saja. Wasiatnya tadi Pak, tak dosa nak ada. Bagus itu karena ada wasiat yang tak usah dilakukan. Karena nanti memberatkan anak. Bekolah mayat dibuat pesawat kan, sampai transit Jakarta baik Surabaya. Sudah tu anak upaya membayar utang. Jadi sesuatu masalah kuburan, awak bapak ibu yang berbahagia itu tak perlu karena awak berwasiatkan awak. Jangan bawa saya awak membalik orang lebih saya. Di mana kuburan saya? Ya. Iya, kalau di mana dari kuburan saya bapak ibu. Nyalah sudah. Aturan ini itu adalah sudah saya untuk mengubah waktu di mana yang terbaik saya. Ya. Di bapak ibu itulah ditentukan. Ya. Saya belum bawa ditiupkan ke dalam rahim ibu bapak. Sudah itu. Bapak dan ibu yang berbahagia, itu diantaranya. Banyak lagi yang ditentukan oleh Allah Taala.
Nah, Alam tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Seluruh aktivitas, seluruh perbuatan, seluruh amal, seluruh dosa nanti akan diselesaikan pembukuannya di hari kiamat. Jadi awak punya kitab nampaknya. Awak tidak menulis, tapi ada dua malaikat yang selalu mencatat. Ya, nah, di kanan namanya rakib, ini mencatat dan elok saja. Dari pagi tadi sampai kini Bapak mencatat sampai kini koma. Misalnya Pak Edi ya, Pak Edi baik salat maghrib berjamaah mendengar ceramah ini dapat nilai tadi. Lebih dia Bapak kesadu begitu catat Pak. Jadi kecil sio dicatat ya, dua malaikat yang selalu mencatat ya. Kalau dulu tadi Bapak Ibu dari pagi sampai saat ini kalau dulu aku berdosa ya atau maksiat itu dari kecil bebas awak tu ada yang tentu di kawan nama tidak nampak di dalam rumah, tetapi Allah cuma malaikat tadi nampak ya, malaikat aktif. Jadi Bapak Ibu yang berbahagia itu awak yakini, saya yakini karena ada awak nanti akan diletakkan kitab. Ketika awak sampai nampak Bapak Ibu yang berbahagia besok kalau meninggal namanya di barzah. Barzah itu tampil transit Bapak Ibu. Ya, tampil transit. Jadi menjalankan barzah itu awak Bapak Ibu itu dulu tipe awak mah dalam surah An-Nazi'at itu. Nah, dan Bapak Ibu yang berbahagia ya. Aduh yang dicabui ruawa dengan karat karih ya, aduh dicabui dengan lemah lembut itu sudah An-Nazi'at. Aduh dan membawa ruawa itu dengan lemah lembut lo sampai ke barzah. Aduh dengan kasar ya. Jadi Bapak Ibu yang berbahagia lah sampai ruawa di situ. Nah di situ awak transit Bapak Ibu berhenti awak situ lama awak berhenti di situ. Orang yang meninggal dulu situ satu jadi Bapak Ibu ya. Nah, jadi makanya dalam Al-Quran kalau orang di barzah itu ada yang senang, ada yang susah. Di gerbang orang akan bahagia besok, di barzah itu lah nampak Bapak Ibu. Ada di situ kini orang kelaparan. Ada di situ orang kini tak baju. Ada di situ orang tak minum. Tersiksa. Ya. Jadi ibaratnya Bapak Ibu transit awak sampai ke daerah lain, tiba di Soekarno-Hatta dari BIM. Nah tiba jadi ada di bandara tu Bapak Ibu. Ada orang yang makan lama. Ada orang yang tagak-tagak. Ada orang yang duduk-duduk saja. Ya nah, macam modest. Awak boleh tunggu Bapak Ibu. Jadi menjelang datangnya kitab awak ya. Jadi Bapak Ibu yang berbahagia besok akan disuguhkan ke awak ya kitab awak. Mulailah wajah orang berseri-seri kalau kitabnya namanya Sirat ya. Jadi Bapak Ibu yang berbahagia itu kan awak lalui besok. Awak lalui besok. Di warna samparono di situ perhitungannya. Innallaha sari'ul hisab. Tidak ada main-main, you sangat halus pemeriksaan. Di sari'ul hisab artinya awak melalui pintu-pintu pemeriksaan yang sangat ketat. Tidak ada yang bisa menolong selain awak melawan. Orang ketik badan jangan marah-marah nyari lagi orang gak kuat dari sana. Kau masuk luar awak atau main sepak bola orang dong gimana? Ketik badan awak kan namanya nyari orang dan taruh orang tua dua lapir lama. Nah itu mungkin. Tapi kalau situ tak. Itu ayat pendukungnya itu surat Az-Zalzil ayat 78 tu. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Nah, itu pendukungnya. Siapa yang berbuat baik sebesar zarrah. Di zarrah artinya adalah sesuatu yang halus yang kalau diambil tidak bisa diambil satu buah tetapi dia melekat pada yang lain. Jadi sampai pasir. Pasir bisa lebih cek kok.
Bawa tampil ni. Nah, kalau orang tua nama biji sawi. Bijo sawi, bijo. Bijo sawi tak bisa biji lah. Biji itu tak boleh lain lah. Begitu halusnya. Nah, dan begitu pula masalah dosa dan maksiat. Bapak dan ibu yang berbahagia. Siapa yang faman zuziha 'anil nar wa udkhilal jannah. Jadi ibu nampak besok di akhiratnya. Terakhir awak neraka je, surga je. Itu binisnya besok. Nampak dalam Al-Quran. Setelah dipereso si halus-halusnya dengan prosesi akhirat, ya, tak ada ledolan tiga. Masuk maka adalah keputusan. Ya, semuanya dunia begini kan, dari pereso orang berkasus kan, apa kasusnya? Barulah di toko Palu. Dihukum 5 tahun penjara, denda sekian. Waktu itulah bila setelah faman zuziha 'anil nar, ya, maka kalaulah diselamatkan awak dari semua proses awak itu, tidak termasuk awak kepada ahli neraka, tidak ada nama awak masuk di ahli neraka, wa udkhilal jannah, sudah jelas awak penghuni surga. Jadi itu. Yang ketiga ada dosa. Selain surga dan neraka ada. Ada dalam keterangan menunggu namanya. Ya, tempat antara dua tempat. Jadi ada orang yang menunggu dulu. Jadi menunggu dulu. Terakhir, kalau orang tulai umat Nabi Muhammad dan pernah mengucapkan 2 kalimat syahadat, 2 kalimat syahadat itu ya, maka terakhir nilai masuk kasih tapi disapu dulu dalam neraka sekian tahun. Nah itu kan ada orang-orang maunya berdosanya tidak ada loh, bamalnya tidak ada, tapi Islam nilai step by nya. Nah ada yang mau berdosa pun tidak pernah ya, tapi berpadu tidak pernah pun, sampai tidak ada, jelok terbayar tidak ada. Gitu pak, step by nya. Itu nanti tempat antara tempat besar. Artinya orang kontransit aja lain. Awak dapat jan lama-lama. Sebab al-yaum bil akhir alfun sana fi dunia. Satu hari awak terlantar di akhirat itu sama 1000 tahun di dunia. Jadi ibu A dulu skor dulu, kalau ada proses lain. Itu bapak ibu menanti itu sehari 1000 tahun kini lama. Kini awak antrinya jodoh kan. Peradu awak cepet antri jodoh kan. Kalau motor tadi mah. Untuk ini masa boleh jalan kemarin bayar pajak ke rumah. Macam lah. Aduh itu kadang-kadang kalau soal kan, tak sabar. Apa sehari. Jadi awak berpejan masuk dan tempat antara tempat boleh. Ya, mudah-mudahan awak wa udkhilal jannah, masuk dalam surga. Faqad faza. Di faqad faza itu nampaknya akhir hidup awak ko bapak ibu dua ya nampaknya. Yang pertama namanya muflihun, faza itu. Kemudian yang kedua nama khasirun. Jadi terakhir besok ada orang yang beruntung. Itulah orang-orang yang beriman bermasalah tadi. Ada orang-orang yang besok rugi kadang. Yula rugi, tidak bukan rugi cogini kan? Kalau gini rugi itu masih ada solusi. Rugi di mengalir di situ, buka lo gale kan? Tak cukup kalau nasi tak laku dah, cukup lo gale kain. Tak lo bisa aku online bagai banyak cara. Kalau gitu, besok ada lagi stop. You mana hasil, you mana rugi total, tak boleh. Nah itu namanya fikir apa? Kemudian Allah menekankan supaya wajah berleha di dunia agak. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Ketahuilah hai manusia kata Allah, duniaku hanyalah kesenangan yang menipu, memperdaya, menipu. Jadi duniaku maksud salah satu dana artinya singkat. Kemudian sifat duniaku menipu. Ya. Maka sebab itu jangan kamu mau tertipu dengan kehidupan dunia sebentar, mengorbankan kehidupan akhirat yang khalidina fiha abada, yang begitu lama dan kekal. Bapak dan Ibu yang berbahagia, dalam tafsir Al-Maragi ayat ini bagi orang-orang beriman ada 3 yang perlu kita perhatikan sebelum datangnya zaikatul maut. Ini sebelum mati ya Bapak Ibu, ya ada 3 yang perlu perhatian dalam ayat itu kata di tafsir Mustafa Al-Maragi. Yang pertama yaitu tubu ilallah, segeralah bertaubat. Jadi kalau
ingin masuk surga dulu pernah berdosa, bisa masuk surga kalau bertaubat. Ya ayyuhallazina amanu tubu ilallah taubatan nasuha. Maka Allah mengimbau, hai orang beriman sekalipun kamu tidak lepas dari perbuatan dosa, segera bertobat dengan sesungguhnya. Ini berarti orang beriman awak apa? Nah, coba pikir diri awak. Tak boleh lebih dari dosa awak. Ya. Bantu Allah untuk sepuluhnya. Kau ditanam pada ribu. Kau bantu Allah untuk orang suci-suci awak. Tapi kadang kau dikatakan tempoh banyak dosa awak. Dibaca boleh memulihkan awak kau, yaitu taubat. Itu saya. Kemudian kedua, Bapak Ibu yang berbahagia dalam tafsir lagi sebelum datang ke masjid itu, yaitu Bapak Ibu agar kita memperbaiki ukhuwah Islamiyah. Di ukhuwah Islamiyah, di nampaknya ridha Allah tu, awak bisa masuk surga tu kan ambil satu hanya melalui Allah, tiga melalui manusia. Ya, tiga melalui manusia itu adalah dalam hadis sahih. Pertama, orang yang selalu menebar salam. Yang kedua, yang tak memutuskan tali silaturahmi. Kemudian yang ketiga, sayang dalam hidupnya, berkasih sayang. Kemudian baru yang keempat, dengan khalifnya dia tidak pernah ingkar beribadah. Duduk sesuatu. Tiga melalui hidup di dunia ini manusia. Kemudian yang terakhir, tema besar amal itu agar kita bisa masuk ke dalam surga itu Bapak Ibu yang berbahagia. Maka sebelum kita mati itu lunasi hutang piutang. Nah, jadi nampak hutang piutang kok bisa mampir waktu surga. Nah, itu kalau kecil jam di hutang dia siapa? Kau Bapak Ibu kan kadang suka hutang tu bayi anak umur itu mati deh. Ya nah, ada sengaja hutang kalau itu sudah sima, itu niat salah dari awal. Lebih awal hebat Allah mereka disuruh mentong sorry rusak, ada orang itu. Dia udah pensiun kali asuh, dia nak dia. Ambil lah, dia mapita, kau mati udah kan kami kena Islam ada tiga. Dia udah di buku supaya mati udah. Dia berhutang dia mah. Nah, justru itu Bapak Ibu yang berbahagia. Walaupun bagaimana caranya, janganlah kita hobi berhutang. Walaupun ada asuransi segala macam, itu adalah undang-undang negara atau manusia yang membuat. Undang-undang Allah mengatakan surah Al-Baqarah ayat 282 kalau berhutang wajib dibayar. Kalau tidak terbayar maka wasiatkan kepada ahli waris. Nah, itulah kandungan ayat ini Bapak Ibu, sehingga kematian yang pasti akan datang kepada kita. Kita siap untuk menghadapi kematian itu, tentu dengan berbekal sehingga kita tidak takut mati, tetapi kita mengingat kematian. Nah, banyak maaf Bapak Ibu kalau ada salah dan gagalnya, karena kita masih diberi panjang, masih bisa kita melaksanakan tiga macam ini, sehingga Bapak Ibu di akhirat nanti kita juga akan selamat dan bahagia dimasukkan oleh Allah ke dalam jannah yang penuh dengan kesenangan itu. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.